Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Aku, Tejo, senang rasanya bisa hadir kembali untuk memberi informasi seputar Islam. Di part 2 ini, kita lanjut membahas sejarah Islamnya. Di video sebelumnya Tejo sudah janji akan menginformasikan perbedaan Islam Arab dan Islam Nusantara beserta fakta-fakta kemurnian hukum dan ajarannya. Islam Nusantara, banyak tradisi Islam di Nusantara yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Sebab, pendekatan awal Islam di Indonesia adalah beriringan dengan tradisi yang ada agar bisa lebih diterima oleh masyarakat secara luas. Sebelum Islam datang, masyarakat Indonesia sudah mengenal berbagai kepercayaan dan memiliki beragam tradisi lokal, mayoritas masih menyembah berhala dan pewayangan. Tradisi Islam di Nusantara merupakan jejak peninggalan para wali yang mampu mengakulturasikan tradisi sebelum Islam. Ini digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu dengan tidak memusnahkan secara total tradisi yang telah ada di masyarakat. Seni budaya, adat, dan tradisi yang bernapaskan Islam tumbuh dan berkembang. Para ulama dan wali pada zaman dahulu tentu telah mempertimbangkan tradisi-tradisi tersebut dengan sangat matang, baik dari segi mudorot mafsadat maupun halal haramnya. Banyak sekali tradisi Islam di Nusantara yang berkembang hingga saat ini. Semuanya mencerminkan kekhasan daerah atau tempat masing-masing dan masih ada hingga kini dilestarikan juga oleh masyarakat sebagai bagian dari kebudayaan dan juga keislaman yang harus terjaga. Tapi perlu diketahui nih, sesungguhnya Allah Maha Besar, Maha Pengasih dan Penyayang terhadap makhluk ciptaannya. Anjuran dan larangan sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kebesaran dan kehendak Allah tiada yang bisa menandingi. Tidak perlu memberikan kepala sapi kepada laut atau mewajibkan membuat nasi tumpeng untuk hari-hari raya Islam untuk mendapatkan keberuntungan. Cukup dengan bersedekah dan amar makruf nahi mungkar. Disinilah bedanya Islam Indonesia dengan kemurnian hukum Islam yang sesungguhnya. Bahwasannya para wali menjadikan acara sesembahan leluhur yang sudah membudaya, menggantikan dan menjadikannya sebagai acara Islam semata-mata hanya untuk mengambil perhatian dengan tujuan menyebarkan Islam pada waktu itu. Bukan untuk dijadikan sebagai kewajiban Muslim untuk meneruskan kegiatan-kegiatan seperti itu. Islam sesungguhnya ialah murni yang dianjurkan Rasul. Tidak lagi budaya mencampuri urusan ajaran Islam. Hati-hati saudaraku, sedih rasanya jika kita meremehkan hukum Allah. Menambah-nambahkan ajaran Islam di luar anjuran Rasul sangatlah berbahaya. Mengapa ajaran tegas Islam seringkali dibilang Islam ke-Arab-Araban? Celaka sekali jika Islam ke-Arab-Araban dianggap penyebab kemunduran peradaban Islam padahal bisa jadi penyebabnya adalah otoritarianisme para penguasa dan ketidaknetralan para ulama atau intelektual Muslim terhadap kekuasaanlah yang menjadi runtuhnya kejayaan peradaban Islam. Hal ini berdasarkan tesis Ahmed Teikuru, guru besar politik di Universitas San Diego State berjudul Islam, Otoritarianisme dan Ketertinggalan. Prof. Ahmed Teikuru merupakan ilmuwan politik di Universitas San Diego State. Ia menulis tesis desertasi berjudul Islam Authoritarianism and Underdevelopment di Universitas Washington. Tesisnya sangat terkenal karena ia menyatakan bahwa penyebab mundurnya masyarakat Islam karena adanya pemimpin otoriter yang merusak demokrasi di hampir terjadi di semua negara mayoritas Muslim. Hal ini diperburuk ketika matinya intelektualitas Muslim disebabkan para ulama dan intelektual Muslim yang seharusnya independen tetapi saat ini mereka berada di birokrasi pemerintahan. Imam Al-Ghazali mengingatkan dalam Ihya Ulumuddin, agar para ulama dan intelektual Muslim menjauhi penguasa yang buruk dan korupsi. Jadi saudaraku, haruskah kita sesama Muslim terus-menerus berseteru menolak anjuran yang baik lagi benar adanya? Sikap yang hanya menyalahkan Islam ke-Arab-Araban merupakan kebijakan Mustafa Kemal Atatürk yang berupaya menghapus identitas Arab dari dunia Islam khususnya Turki, sehingga cita-cita bangkitnya masyarakat Muslim yang sesuai ajaran murni Islam sulit terrealisasikan. Astagfirullahalazim, kebayang dosanya kayak gimana itu Atatürk. Jadi, Islam dan Arab tidak dapat didokotomi karena risalah Islam yang dibawakan Nabi Muhammad SAW atas petunjuk wahyu yang diturunkan di negeri Arab, dan pada saat itu orang Arablah yang pertama berhasil menerima tanggung jawab atas risalah Islam itu sendiri. Tejo pamit ya, sampai ketemu lagi di berita-berita Muslim selanjutnya. Tetaplah bersatu dan lestarikanlah selalu budaya bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.